Bersiap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita semua berada dalam keadaan dan kondisi yang sehat walafiat. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir, nak? Tidak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga yang hadir ini tetap yang kita hadapi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Oke, baik. Jika tidak ada, maka Ibu akan menyampaikan kata konsep. Nanti di akhir pelajaran kita akan melihat apakah manfaat yang disebutkan oleh salah seorang teman kami itu ada di dalam materi kita kali ini ya. Baik anak ibu, kesehatan dan jaga kesehatan, prokes tetap dijaga ya nak ya. Baik, kita masuk lagi pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum ibu masuk materi kita yang berikutnya, ibu mau mengingat kembali review materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang puasa. Kira-kira anak ibu masih ingat nggak? Masih, oke. Kalau gitu boleh ya ibu ajukan pertanyaan ya, sebagai review tentang materi kita yang sebelumnya ya. Baik, siapa nih yang bisa menjawab apa arti puasa? Ya silakan Kevin. Puasa adalah menahan diri dari nafsu dan dari segala yang membatalkannya. Ya, menahan diri dari segala yang membatalkannya. Baik, kalau gitu apa? Materi kita, bentar ya ibu buka dulu PowerPoint biar anak ibu melihat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari materi ini adalah anak ibu setelah belajar ini diharapkan dapat mengetahui apa itu makna sholat sunnah. Kemudian anak ibu dapat mengetahui apa sih macam-macam sholat sunnah, baik yang berjamaah maupun yang dilakukan secara munfarid, serta anak ibu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya. Semoga dengan mempelajari materi ini kita bisa dapat meraih ini ya. Baik, untuk masuk materi ini ibu akan memberikan pretest. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman anak ibu tentang materi ini ya. Ibu kirimkan link pretestnya di grup WA ya nak ya. Di grup WhatsApp. Ya silakan anak ibu kerjakan pretest yang ibu berikan. Silakan Firas. Makan, minum. Ya, lalu ya, Masya Allah, benar ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada ya, silakan Karina. Muntah dengan sengaja ya, benar ya. Baik, terima kasih anak ibu atas
atensinya dalam menjawab. Baik, kita masuk materi kita yang berikutnya, yaitu tentang sholat sunnah. Ya, sebelum ibu masuk ke materi berikutnya, ibu mau tanya sama anak ibu nih. Ya, kira-kira materi kita ini tentang sholat sunnah ada nggak sih manfaat buat kita saat dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada apa contohnya? Kita belajar tentang sholat sunnah nih, ada nggak sih manfaatnya buat kehidupan kita? Apa tuh? Katanya ada. Silakan, Daisy, ada manfaatnya? Jessica? Nggak apa-apa, nggak usah takut, sabar, namanya kita belajar ya. Apa nak? Nggak usah takut bicara. Ya, silakan. Apa manfaatnya? Hikmahnya sama. Manfaat hikmah. Apa itu kira-kira? Hikmahnya disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan masalah yang senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menjadi jalan keluar atas permasalahan. Semuanya sehat, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti pelajaran kita yang berikutnya. Baik anak ibu, kali ini materi kita yang berikutnya adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian sholat sunnah, bisa menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan baik dan benar, serta anak ibu bisa menjelaskan hikmah dalam melaksanakan sholat sunnah. Ya. Anak ibu yang telah mengerjakan, bisa kita lihat hasil perolehan yang telah mengerjakan pretest ya. Ada yang salah satu, ada salah dua, ada salah tiga, baik. Bahkan ada yang salah semua, nggak masalah. Berarti di sini kita bisa melihat, ibu sendiri bisa menilai kemampuan kamu. Semoga nanti setelah belajar anak ibu bisa dapatkan nilai yang sempurna setelah materi kita selesai ya. Baik, untuk berikutnya ibu minta anak ibu melihat tayangan video pembelajaran yang telah ibu buat. Silakan anak ibu simak ya. Setelah sholat isya, pelaksanaannya sama dilakukan di bulan Ramadan. Tahiyatul masjid, istighfar, tasbih, hajat, duha, tahajud, wudu, taubat. Nah, di antara poin sholat sunnah yang bisa dilakukan secara sendiri ini juga ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah, yaitu di poin nomor 4, sholat sunnah tasbih ini juga bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian di poin nomor 7, yaitu sholat sunnah duha juga bisa dilakukan secara berjamaah, dan di poin nomor 8 juga bisa ya. Kemudian ada juga sholat sunnah yang bisa dilakukan keduanya secara berjamaah maupun munfarid. Nah ini dia macam-macam sholat sunnah ya anak ibu yang bisa dilakukan secara berjamaah ya. Anak ibu bisa lihat di situ ada sholat sunnah idain, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, istisqa, meminta hujan, khusuf, gerhana matahari khusuf, gerhana bulan, sholat tarawih dan sholat witir ya. Namun kali ini akan ibu pisahkan nomor 5 dan 6 secara berjamaah dan munfarid. Nanti kita akan bahas bersama, kemudian mempraktekkan tentang sholat sunnah. Baik anak ibu, silahkan lihat gambar berikut ini ya. Nah, anak
berjamaah. Nah, pengertian sholat sunnah yaitu selain sholat wajib yang dilakukan dengan guna Tahiyatul siapa? aku. Gerak. Oke, juara 2. Tahu kok ini. Kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh dibuka hektarnya? Ya, untuk mengelompokkan cepat aja kita. Kemudian duduk, tawarruk kita baca lagi 10 kali, kemudian sujud lagi kita baca 10 kali, kemudian sebelum naik ke rakaat kedua kita duduk dulu sebentar membaca 10 kali. Lalu berdiri, lanjutkan sama seperti rakaat yang pertama. Ya, Bapak Ibu, baik itu aja materi yang bisa Ibu sampaikan di materi sholat sunnah. Untuk informasi lebih lanjut ayat Al-Fatihah ayat pendek kita baca tasbih yang tadi 15 kali. Kemudian ruku, setelah baca ruku 10 kali, kemudian iktidal karena rakaat hamdu. Setelah itu kita membaca lagi 10 kali, kemudian sujud kasih waktu jalan. Nanti ketika tekan 2 berarti harus kembali ke kelompoknya. Paham? Dipahami? Baik, langsung saja Ibu berikan kertas KKPD ini tugas kelompok kepada kamu masing-masing. Kelompok 1 ya. Oke, 1. Terima kasih. Kita akan cek bersama ya. Kita kasih tepuk tangan untuk yang pertama akan siap. Juara 2 kelompok Cevin. Juara 3 kelompok Afifah. Juara 4 kelompok Jessica. Ini jawaban yang harus kamu cari tahu. Kertas yang ini yang akan kawan kamu ambil. Jadi silakan jajarkan di sini. Paham? Oke, Ibu kasih waktu ya. Silakan dan keliling ketiga kelompok yang lainnya. Ibu kasih 1 berarti boleh berkeliling. 2 berarti harus kembali ke kelompoknya lagi ya. Baik. Oke. Pertama di papan tulis kebenarannya, keautentikannya benar apa salah ya. Baik, boleh masing-masing ketua kelompok kumpulkan. Sekarang anak ibu silahkan tentukan siapa teman yang akan keliling untuk mencari jawaban. Oke, sudah? Jika sudah masih ada yang belum laku. Berikutnya adalah tentang sholat sunnah, tata cara pengerjaannya. Link YouTube-nya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan anak ibu buka masing-masing di grup WhatsApp-nya, dan juga flipbook juga sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kamu. Silakan kamu amati. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin diskusikan, silakan kita diskusikan bersama. Langsung direm ya, kalau udah ketemu langsung direm ya. Kalau udah ketemu langsung direm jawabannya. Emang
masih bersisa karena jumlahnya pas. Boleh. Kalau 100 apa? Ya, baik. Kita akan mengelompokkan. Baik anak ibu, sekarang ibu bagikan LKPD berkelompok untuk kamu kerjakan bersama. Ibu kasih setiap kelompok tata aturannya dulu ya. Jadi setiap kelompok mendapatkan kertas judul kamu masing-masing. Ini yang harus kamu cari tahu. Dan ini adalah pilihan kertas yang akan dipilih oleh teman kamu secara estafet. Jadi judul pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan metode make a match, ya, menjodohkan. Jadi ibaratnya kelompok satu nanti akan berkeliling ke kelompok yang lain untuk mencari jawaban dari yang dia punya. Nanti ketika sudah ketemu silahkan di lab. Nanti kita lihat kelompok mana yang paling tangkas dan cepat dalam mengerjakan. Dan aturan yang kedua, yang mencari untuk ke kelompok yang lain, mencari jawaban ke kelompok lain, ini yang akan kami cari jawabannya, boleh bergantian. Misalnya pertama Jepin yang keliling mencari, waktu habis nanti gantian Denis lagi yang mencari, atau mau tetap Jepin juga nggak apa-apa. Paham instruksinya? Paham. Jadi yang sudah menemukan jawaban langsung angkat tangan ya kelompoknya ya. Anak-anak sudah dapat ada di sini. Dapat Bu. Dapat angkat tangan. Sudah dapat pada di sini. Oh, oke. Baik. Sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib 5 waktu baik sebelum atau sesudah dan didirikan setelah sholat wajib tersebut. Benar nggak? Oke, kita kasih contoh. Idul Adha, sholat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Benar? Kemudian sholat kusuf gerhana matahari. Benar? Sholat hajat memiliki keinginan yang dikabulkan. Nah, berarti kita kasih nilai 100. Kelompok 2, sholat usul gerhana bulan. Sholat taubat meminta ampun. Benar ya? Sholat wudhu sesudah wudhu. Sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan. Ternyata 3 Ramadan berarti dapat 100. Kemudian kelompok 3, sholat istihara meminta petunjuk. Benar? Sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Benar? Sholat tasbih sarana memuji dengan kepada Allah. Benar kan? Sholat Idul Fitri khutbah pada tanggal 1 Syawal. Benar? 100 juga. Kelompok 4, sholat istisqa, sholat dilanda kekeringan. Benar ya? Sholat witir di sini nggak ada jawabannya. Salah ya. Sholat duha dilaksanakan pagi sampai sebelum matahari naik. Benar ya? Kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat di sebelah kita di atas 80. Nanti ibu akan memberikan post test kepada anak ibu tentang pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, apakah telah mencapai hasil yang diinginkan dan tujuan kita telah tercapai. Baik anak ibu, berikutnya ibu kembalikan lagi kertas ini kepada kelompok masing-masing, tapi dengan di kelompok 3 mana? Silakan diambil. Kelompok 4 silakan diambil. Kelompok 2, kelompok 1. Instruksi yang berikutnya, pengertian dengan sholatnya ini kamu gunting saja, kamu lepaskan. Jadi nomor 1 artinya kamu potong-potong seperti ini. Ya, silakan potong-potong.
Silakan Ibu kasih pakai penggaris juga nggak apa-apa. Silakan potong-potong. Ya, kelompok 4 juga kelompok 3. Silakan taruh sesuai dengan kategori pengerjaannya. Apakah dia bisa dikerjakan secara munfarid? Baik, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok pertama dari 4 jenis sholat sunnah yang kamu dapati dan sudah kita checklist bersama. Silakan kamu taruh di posisi yang mana di antara 3 ini. Silakan. Ya, silakan diambil. Yang ingin diajukan tentang materi kita hari ini, Nak? Ada sudah dipahami semua materi kita? Alhamdulillah. Baik, itu linknya sudah Ibu kerjakan. Silakan anak Ibu kerjakan. Baik, kita koreksi kembali ya bersama-sama. Kita lihat sholat hajat ini dilakukan secara munfarid, benar nggak? Benar. Sholat rawatib dilakukan secara munfarid, benar. Sholat sunnah wudu dilakukan secara munfarid, juga benar. Sholat taubat ya jelas karena kita yang memiliki dosa, jadi kita sendiri yang menjaga. Tahiyatul masjid ya kita yang masuk, ya, jadi munfarid. Sholat istihara meminta petunjuk, ya kita sendiri yang meminta petunjuk, ya kita, jadi berarti munfarid, benar ya. Oke, kemudian sholat berjamaah Idul Adha, benar. Usub ini gerhana karena kenapa? Karena di keempat sholat ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Di kelima sholat ini disertai dengan khutbah. Jadi harus dilakukan secara berjamaah dan sebaiknya sholat-sholat ini dikerjakan di mana, Nak? Atau di lapangan terbuka. Kenapa dianjurkan di lapangan terbuka? Kenapa? Lebih luas sehingga lebih menampung orang yang banyak. Oke, next, sholat tarawih bisa dilakukan kedua-duanya munfarid maupun jamaah, benar. Sholat tasbih benar, sholat duha benar, witir benar, tahajud benar. Ya, baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Ini post-test yang akan anak Ibu kerjakan sebagai melihat kemampuan anak Ibu terhadap materi yang telah Ibu berikan. Apakah dapat terserap dengan baik oleh anak Ibu, ya? Waktunya tersisa 1 menit lagi.
Jeng sampai akhir ya. Alhamdulillah berarti anak ibu telah memahami materi kita hari ini ya. Berarti menurut anak ibu tujuan kita tercapai apa tidak? Dan manfaat yang disampaikan oleh temanmu tadi tercapai nggak kira-kira manfaat dari mempelajari materi surah sunnah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mempelajari materi surah sunnah? Sampai nggak manfaatnya? Baik, terima kasih. Setelah ini untuk kedepannya ibu ada tugas untuk minggu depan, yaitu tugas mengerjakan link LKPD. Nanti linknya juga akan ibu kirim melalui grup WhatsApp. Silakan anak ibu kirim. Setelah anak ibu mengerjakan, jangan lupa klik finish dan kirim email ke saya. Emailnya di situ ada 2 pilihan. Kalau tidak bisa keluar nilainya, berarti email yang satu lagi. Ya, nanti lihat saja di link LKPD yang saya berikan ke kamu. Baik, saya rasa demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada materi mempraktikkan sholat sunnah. Demikianlah video pembelajaran saya yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.